السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Saudaraku yang dirahmati Allah, riba adalah dosa besar yang terkadang tidak banyak dari kita yang mengetahuinya. Apakah riba itu? Apa sajakah yang termasuk ke dalam riba ini? Apa bahaya yang bisa ditimbulkannya? Dan apa ancaman Allah atas dosa riba ini? Marilah kita pelajari tentang riba ini. Berikut adalah ulasan dari beberapa ustadz tentang riba. Oke. Riba itu secara etimologi, bahasa tambahan. Kalau terminologinya itu, kalau dalam Islam, dia sesuatu yang diambil manfaat tambahannya tapi bukan dari pintu bisnis. Asal makna riba menurut bahasa adalah lebih atau bertambah. Saya pinjam uang antum 100.000, bulan depan saya bayar 110. 100 bertambah jadi 10. Lebih kan? Lebihnya itu apa namanya? Riba. Adapun yang dimaksud di sini menurut istilah syara adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut syara, atau terlambat menerimanya. Riba itu pengertiannya adalah ziyadah makhsusah li ahadil aqidain bila iwad. Tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pelaku akad tanpa ada penyeimbang. Contohnya begini, misalnya ada orang yang ngutangi 1 juta plus titik-titik kosong ya. Kemudian dia nanti mendapatkan hasil sama dengan, hasil berarti sama dengan 1 juta plus 100.000. Anda bisa lihat apa penyeimbang 100.000 di sini? Kosong, tidak ada. Dia mendapatkan tambahan 100.000 tanpa ada penyeimbang apapun yang dia lakukan. Apa itu riba? Tambahan yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Riba itu sederhana. Pokoknya segala yang menghasilkan riba, tambahan-tambahan yang tidak wajar. Kan kemudian ada gharar. Gharar itu yang tidak sesuai ketentuan, ya speknya yang tidak jelas, yang menghasilkan keuntungan dengan cara yang tidak wajar, maka masuk dalam kategori riba yang harus ditinggalkan. Jadi ini riba qarad riba itu ada riba fadl. Riba fadl ada jual beli emas dengan emas ada kelebihannya. Kemudian ada riba nasi'ah, itu jual beli emas dengan emas akan tapi dalam transaksinya adalah nggak kontan. Riba nasi'ah, riba yat adalah bayarnya kontan, klesannya kontan tapi nggak langsung dibayar. Kemudian setelah itu riba qarad. Riba qarad adalah masalah pinjam meminjam. Kalau kita meminjamkan kepada seseorang uang, kemudian kembalinya lebih, kita minta lebih, maka itu riba. Mohon penjelasannya. Kalau ada pinjam uang, jadi dalam Islam ada namanya muamalah baik jual beli. Muamalah jual beli ini dibangun di atas ingin cari keuntungan. Tapi ada namanya muamalah utang piutang, itu dibangun di atas menolong orang lain. Maka tidak boleh Anda membuat muamalah utang piutang mencari keuntungan. Ini bukan muamalah jual beli. Oleh karenanya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kaidahnya setiap utang piutang yang mendatangkan kemanfaatan, maka manfaat itu adalah riba. Contohnya, saya pinjamkan uang sama kamu, tapi kamu pinjamin dong mobilmu 2 minggu buat saya, ini riba. Kenapa? Karena dia mensyaratkan keuntungan. Untung tersebut berupa bisa duit, bisa berupa apa? Jasa. Nah, kalau kita pinjam uang dari orang 10 juta, kemudian dibayar 12 juta, ya jelas 2 jutanya itu apa? Bunga. Itu apa? Riba. Ya. Itu riba. Jadi saya katakan karena muamalah utang piutang itu dibangun di atas ta'awun 'alal birri wa taqwa, tolong menolong, maka tidak boleh seorang muslim mengambil keuntungan dari temannya gara-gara dia menolong. Riba ada 2 ya. Riba fadl dan riba nasi'ah. Fadl itu artinya penambahan. Kalau nasi'ah artinya penundaan. Baik, kaidah yang berlaku dalam riba fadl adalah semua utang yang menghasilkan tambahan, maka statusnya adalah riba. Yang kedua, kaidah yang kedua adalah semua akad
tukar-menukar benda ribawi yang tidak sama kuantitas, ini juga riba. Riba ada dua bentuk, tidak bisa didefinisikan dengan satu definisi karena dua bentuk yang sangat berbeda sekali. Pertama dinamakan dengan riba dain atau riba qard, riba hutang piutang. Kedua, riba al-bay', riba jual beli. Yang dimaksud dengan riba dain atau riba qard, seseorang riba berarti bertambahan. Seseorang meminjam uang kemudian dikembalikan berlebih. Kemudian ketika dia mengembalikan harus berlebih dan sudah ada kesepakatan dari awal. Ini riba jahiliyah diharamkan Al-Quran, yang ada sejak masa jahiliyah sampai hari ini ada. Dan semua lembaga keuangan baik syariah non syariah, kalau anda terima uang rupiah dari dia, riba seperti ini riba jahiliyah. Dari masa jahiliyah seperti itu. Anzirni azidka, beri saya uang kemudian saya akan bayar nanti berlebih.